Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال جل شأنه وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوتي الكرام rahimani Allah wa iyyakum. Bapak Ibu jamaah pengajian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat berupa kemauan dan kemampuan untuk melakukan ibadah dan amal saleh. Melakukan satu ibadah dan amal saleh nanti yang akan dibawa manusia sampai ke akhirat. Dan yang paling bermanfaat bagi kehidupan kita yang sesungguhnya nanti di akhirat adalah ibadah dan amal salehnya. Kemarin sudah kita sampaikan, ketika manusia sampai di akhirat melihat neraka jahanam, mereka ingat, mereka sadar, mereka mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Ya laitani qaddamtu li hayati. Dalam surah Al-Fajr ayat 23 dan seterusnya itu. Ketika mereka dihadapkan dengan neraka jahanam, mereka ingat, sadar, mereka mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah selamatnya aku, alangkah bagusnya kalau dulu aku melakukan amal saleh untuk kehidupanku ini. Jadi yang mereka ingat nanti di akhirat, kenapa dulu amal salehku sedikit, kenapa dulu ibadahku sedikit. Yang sudah beribadah masih merasa kurang ibadahnya, apalagi yang di dunianya jauh dari syariatnya Allah Ta'ala, tidak mau menjalankan perintah Allah Ta'ala. Mereka akan sangat menyesal, mereka akan sangat bersedih, sangat ketakutan, dan seterusnya. Jadi ketika seseorang itu suka dengan ibadah, cinta dengan amal soleh, hatinya lapang menerima Islam, menerima syariatnya Allah Ta'ala, itu pertanda orang tersebut dikehendaki kebaikan oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah. Dalam surah Al-An'am ayat 125 Allah mengatakan, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Maka barang siapa dikehendaki hidayah oleh Allah, dia diberi petunjuk oleh Allah. Cirinya orang yang dapat hidayah itu yashrah sadrahu lil Islam, dadanya, hatinya dilapangkan Allah Ta'ala untuk menerima Islam. Itu pertanda seseorang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah. Hatinya lapang, longgar, suka, cinta kepada Islam, kepada petunjuknya Allah. Sebaliknya, wa man yurid ayyudhillahu yaj'al sadrahu dhayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Siapa yang dikehendaki oleh Allah tersesat, dikehendaki oleh Allah Ta'ala, disesatkan oleh Allah, tersesat jalan hidupnya,
yaj'al sadrahu dhayiqan haraja. Allah menjadikan hatinya itu sempit, berat menerima Islam, berat menerima syariatnya Allah Ta'ala. Saking beratnya, ka'annama yas'adu fis sama, seperti orang yang naik ke langit. Naik ke langit, daki gunung itu berat, tapi masih banyak yang lolos sampai ke puncak gunung, ya kan? Bahkan mungkin tiap hari ada yang daki gunung, Gunung Lawu dan yang lainnya, berat. Ini digambarkan Allah, orang yang tersesat itu hatinya berat menerima Islam, kayak dibebani suruh naik ke langit. Nggak bisa dia. Dengan coba kita lihat orang yang tidak menerima syariatnya Allah, tidak mau beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah itu sangat berat. Sholat berat, ke masjid berat, pengajian berat, ya kan? Justru sukanya malah melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beratnya kayak naik mendaki ke langit. Bayangkan. Padahal beribadah kepada Allah itu, ya kan, terkadang malah tidak berat atau bahkan malah nikmat bagi kita semua, kan demikian. Aslinya memang nikmat, ya. Justru bermaksiat kepada Allah itu memang berat, butuh biaya, butuh pengorbanan waktu, butuh pengorbanan tenaga. Tapi mereka rasakan indah, mereka rasakan nyaman di hati mereka, karena hatinya tersesat, jauh dari jalan kebenaran. Sebaliknya ibadah yang sebenarnya itu enak, tapi terasa berat kayak naik ke langit, ya kan? Pengajian penak toh, tengok-tengok kayak wedang, kok kayak sarapan, lho ra penak piye? Tapi lihat orang yang nggak dapat hidayah, boro-boro diajak pengajian ke masjid, beratnya kayak naik ke langit, berat sekali. Dan demikian, ibadah-ibadah tersebut terasa sangat berat. Hati mereka sempit menerima kebenaran, sempit menerima Islam, syariatnya Allah. Maka ikhwah, sekali lagi, nikmat ini harus betul-betul kita syukuri. Apalagi di daerah kita hidup di Sukoharjo itu enak, banyak pengajian, ya kan? Tiap hari bahkan ada pengajian. Kalau dengar cerita teman-teman yang di luar itu, sulit Ustaz cari pengajian, ya kan? Ya kan? Sulit katanya. Saya bilang, kalau di Sukoharjo kamu mau ngaji hari apa ada? Tiap hari ada, pindah-pindah tempat, pindah-pindah masjid. Nah, terkadang di tempat lain mau pengajian itu harus berjalan sekian puluh kilometer jauh, ya kan? Ini nikmat yang amat sangat besar ikhwah, yang harus betul-betul kita syukuri. Nah, sedikit ikhwah kita bacakan pada pagi hari ini satu hadis yang pendek, mungkin sudah sering antum dengar, ya kan? Tetapi tidak mengapa ilmu itu diulang-ulang. Innamal ilmu bittikrar, ilmu itu dengan diulang-ulang. Dan masya Allah, sabda Nabi itu min jawami'il kalim, ucapan sabda Nabi itu pendek, ringkas, padat, tetapi maknanya sangat dalam dan faedahnya, pelajarannya sangat banyak bagi kehidupan kita. Nah, sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini ditulis Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan mungkin di masjid ini sudah ada pengajian kitab Riyadhus Shalihin. Tapi sekali lagi, tidak mengapa ilmu itu diulang-ulang, karena semakin banyak diulang, ilmu itu akan semakin menancap kuat di hati kita. Dan bahkan salah satu thariqah, salah satu cara untuk menghafal ilmu itu dengan diulang. Dengan diulang betul. Antum tanya anak-anak kita yang tahfidz di pondok-pondok pesantren yang menghafal Al-Quran, itu dengan diulang-ulang. Satu ayat berapa ayat diulang-ulang sekian puluh kali agar menancap kuat. Sudah hafal pun harus diulang, dimurajaah namanya, diulang kembali. Sebenarnya seperti itu pula kita belajar ilmu yang lainnya, entah itu ilmu hadis, ilmu lugha Arabiyah, bahasa Arab, juga dengan diulang. Saya masih ingat dulu guru bahasa Arab saya itu waktu kita belajar bahasa Arab disuruh mengulang sekian puluh kali.
Kamu nggak hafal, maju. Baca ulang 50 kali mungkin. Jadi hafal. Atau kamu nanti kasih tugas tulis kalimat tersebut 100 kali misalnya. Antum jadi hafal. Itulah rahasia atau keistimewaan mengulang-ulang ilmu. Maka ulama zaman dulu itu ilmu diulang-ulang. Baca kitab itu selesai sampai puluhan bahkan 100 kali lebih. Ya kan? Kalau kita kayaknya jarang, bukan jarang, nggak ada di antara kita yang mengkhatamkan sebuah kitab selesai diulang lagi, selesai diulang lagi, kayaknya nggak ada. Nita? Enak sih tahu khatam sinau kitab opo khatam enak kor priki. Sinau napa tat sinau nggih ping pengajian tengok-tengok ngrungokne entuk wedang karo snack sambil ngantuk. Kayaknya seperti itu, ya kan? Ilmu itu dengan diulang, masya Allah. Hadis yang pendek Nabi bersabda, riwayat Imam Muslim, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah wa man suriqa minhu lahu sadaqah wa la yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah." Wa fi riwayatin, "Fala yaghrisul muslimu gharsan fayakula minhu insanun wa la dabatun wa la tayrun illa kana lahu sadaqatan ila yaumil qiyamah." Tidaklah ada seorang muslim yang menanam satu tanaman, lalu apa yang dimakan dari tanaman itu pasti menjadi sedekah bagi dia. Atau yang dicuri dari tanaman itu menjadi sedekah bagi dia. Atau ada seseorang yang mengurangi sesuatu dari tanaman itu, maka itu jadi sedekah bagi dia. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim juga, tidaklah seorang muslim itu menanam kemudian dimakan oleh manusia dari tanaman itu atau binatang atau burung, melainkan itu menjadi sedekah bagi dia. Ya kan? Hadis ini ditulis Imam Nawawi dalam bab kasratu turuqil khair, banyaknya jalan-jalan kebaikan dan amal saleh. Jadi dengan kasih sayang dari Allah Ta'ala kepada kita, nikmat dari Allah untuk kita, Allah jadikan, tentukan banyak sekali jalan-jalan kebaikan untuk mendapatkan pahala dan karunia dari Allah. Dengan berzikir itu merupakan ibadah yang mudah, pahalanya besar. Dengan jalan-jalan kebaikan itu banyak sekali. Di antara jalan kebaikan yaitu engkau menanam, maka apa yang hilang dari makanan, dari tanaman itu, entah yang diambil orang, entah yang dimakan binatang, dimakan burung, bahkan dicuri, itu sebagai sedekah dari kamu. Engkau akan mendapatkan pahala yang besar di yaumul qiyamah. Bahkan itu termasuk sedekah yang mengalir sampai yaumul qiyamah, sedekatun jariyah, sedekah yang mengalir, sedekah jariyah. Nah, di antara faedah hadis ini yang pertama jelas jalan-jalan kebaikan itu banyak. Faedah yang lainnya al-hathu 'alal gharsi waz zira'ah wa fadlu imaratil ardh. Ada anjuran dari agama kita agar kita itu suka menanam, dan ada keterangan keutamaan memakmurkan tanah, mengisi bumi yang kosong dengan tanaman-tanaman yang berfaedah. Ada anjuran untuk menanam, suka menanam, ya kan? Karena sesuatu yang diambil dari tanaman tersebut menjadi sedekah, menjadi pahala bagi kita. Insyaallah, ya kan? Dan ada anjuran untuk menanami tanah-tanah yang tidak berfaedah, kurang bermanfaat, dimakmurkan dengan tanaman. Inilah Islam, agama yang indah, yang mengajarkan rahmatan lil alamin, mengajarkan kebaikan yang merata untuk seluruh makhluknya Allah Ta'ala. Dengan program reboisasi, penghijauan, nanami gunung-gunung yang tandus, ya kan? Kemarin teman-teman kita di Sukoharjo itu belum lama, ya kan, mungkin setengah tahun atau yang lalu, ada program nanam sekian ribu pohon beringin di daerah lereng Gunung Merapi kalau nggak salah, ya kan.
Teman-teman kita di WIS itu tangga bencana ada program nanam sekian ribu pohon beringin di gunung-gunung yang tandus itu. Karena ternyata pohon beringin ternyata manfaatnya besar, menyerap air, menahan air, sehingga di sana ada mata air, ya kan? Dan itu pohon yang mudah tumbuh, mudah hidup di berbagai, ya kan, kondisi. Di tanah manapun bisa hidup. Nempel neng tembok urip beringin. Betul, ternyata ya sampai kemarin kan bawa beberapa pickup itu ditanam untuk penghijauan di sana. Itu satu bentuk amal soleh. Dari situ banyak sekali manfaat. Ada burung-burung makan di situ, makan buahnya, ya kan, bertelur di situ, bersarang di situ dan seterusnya. Bahkan di luar negeri itu orang barat saja, ya kan, orang non muslim saja, itu mereka tahu pentingnya menanam pohon, menghijaukan bumi-bumi yang tandus. Ada pasangan siapa itu nanam sekian ribu pohon bertahun-tahun di sebuah gunung atau hutan yang tandus. Kemudian sekarang hijau. Dari situ kemudian muncul sekian banyak burung yang hidup di situ, sekian banyak hewan yang hidup di situ. Masya Allah. Islam menganjurkan untuk menanam. Ora gur pinter ngetok-itok, wetok-itok dal-dal terus ora ditandurine. Ya akhirnya ya kan banjir. Akhirnya gunungnya gundul, akhirnya oksigennya kurang dan seterusnya. Nah, ada anjuran untuk menanam dan keutamaan menanam tanaman yang dimakan burung sedekah. Jadi pahala buat kamu. Yang dicolong orang bahkan itu sedekah bagi antum. Masalah antum tidur di rumah, tengok-tengok tidur, ya kan? Mangga yang kamu tanam dimakan codot, ya kan? Dicuri orang, dimakan burung, antum dapat pahala. Masya Allah. Itulah indahnya Islam, ya kan? Nah, wa annaha minal a'mali allati la yanqati'u fiha thawabu bimauti fa'iliha. Dan menanam tanaman itu termasuk di antara jenis-jenis sedekah jariyah yang pahalanya mengalir terus walaupun yang menanamnya sudah mati. Antum sudah enggak kerja, tapi terus dapat gaji, mau enggak? Jenenge apa gue? Pensiunan tak? Penak tak Pak pensiunan? Penak banget jare sing pensiun nggih. Turu digaji kok. Tangi turu lho wis karek ngitung sebulan ping pira bagi 30. Kowe ora nyambut gawe itu gaji kan penak. Nah, kita itu harus punya pensiunan pahala, Pak. Pensiunan pahala harus punya, Pak. Sudah enggak kerja, maksudnya sudah enggak beramal, sudah enggak bisa beribadah, enggak bisa beramal tapi tetap dapat pahala. Kapan kita berhenti beramal? Mati. Wis mati, wis ra iso ibadah, ning tetep entuk ganjaran lho, kudune ngono kuwi. Itu sudah kita harus planning, kita rencanakan, kita harus punya pensiunan pahala itu. Ketika kita sudah mati, enggak bisa beribadah lagi tapi tetap dapat pahala. Ya kan? Dalam surah Yasin 12 itu, ya kan? Sesungguhnya aku yang mematikan dan menghidupkan, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ya kan? Aku Allah yang menulis apa yang telah mereka lakukan, amal ibadah mereka ditulis Allah, wa atharahum, dan peninggalan amal-amal perbuatan mereka juga ditulis oleh Allah Ta'ala. Ya kan? Kita usahakan kita memiliki, ya kan, pensiunan pahala tersebut. Sebab ning jagake nyambut gawe saiki kita ya bluk ngono lho. Jagake ibadah dhewe saiki kita ya bluk. Ya kan? Sebab kita ini orang yang lemah ibadahnya. Enggak kayak para sahabat, kayak para tabiin, para ulama, mereka rajin sekali beribadah. Kita akui kita ini malas beribadah. Salat kita lemah, baca Quran kita lemah, zikir kita lemah, sedekah kita sangat sedikit. Engko wis mati entek rampung piye? Kan? Maka perlu kita usahakan kita punya tabungan amal soleh tersebut, sedekah jariyah, ya kan? Pensiunan pahala. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu ila min salat. Kalau manusia sudah mati,
terputus amal ibadahnya, nggak dapat pahala kecuali kalau memiliki beberapa hal. Di antaranya shadaqatin jariyatin, sedekah yang mengalir, jenisnya banyak. Sedekah yang mengalir itu banyak jenisnya. Di antaranya wakaf tanah, digunakan untuk masjid, untuk pesantren, untuk macam-macam, ya kan? Itu sedekah yang mengalir, kita harus punya. Larang dilemah masih arti kayak ora kudu sepatok, ya kan? Ada pembebasan tanah, urunan, kamu urun lah, ya kan? Rakitangku itu gerintuk semeter, ya ora semeter, pamane enek lemah regane semeter 1 juta, kowe urun 100.000, berarti untuk pirang iki? 10 cm lah, ora apa-apa, ya kan? Jadi lumayan kena tanggo apa ngono, ya kan? Enggak harus 1 peta, enggak, semampunya kan demikian. Hendaklah kita berusaha memiliki sedekah jariah tersebut. Dengan di antara sedekah jariah itu tadi menanam tanaman. Ada banyak dalam hadis diterangkan, ya, menggali sumur, mengeluarkan air untuk apa itu manusia orang banyak. Kalau zaman sekarang itu pipanisasi, ya kan? Itu termasuk sedekah jariah. Karena termasuk sedekah yang paling afdal, kata Nabi, al-ma saqiyul ma, itu sedekah yang afdal, memberikan air. Memberikan air manfaatnya sangat besar, ya kan? Sekarang teman-teman kita punya program pipanisasi itu. Ada mata air di pucuk gunung, ya kan? Pak, kampung-kampung bawahnya nggak ada air. Mau gimana caranya? Disambung peralon atau selang yang bagus itu. Ada yang panjangnya 5 km, 7 km. Nah, akhirnya donasi, urunan bareng-bareng, dikerjakan bareng-bareng. Tersambunglah pipa sepanjang 7 km dari mata air turun ke bawah sampai kampung. Bayangkan, digunakan bertahun-tahun. Tiap hari dapat pahala itu, Pak. Itu pahala yang betul-betul mengalir. Hafara bi'ran, kata Nabi, gali sumur yang airnya untuk disedekahkan, ya kan? Atau itu tadi, yang ambil air dari pucuk gunung, salurkan ke bawah kampung bawahnya untuk kepentingan mereka, ya kan? Ada yang di masjid, ya kan? Masya Allah masjidnya sehingga ada airnya untuk wudhu, untuk sholat tiap hari, pahalanya mengalir, ya kan? Di antara bentuk sedekah jariah itu tadi menanam tanaman, al-gharasa nakhlan ketika itu Nabi bersabda, atau menanam kurma. Nabi bersabda di Madinah, di Mekah sana itu tumbuhan yang tumbuh secara umum kurma, kan? Menanam kurma. Yang jenenge nang Madinah nang Mekah sing urip ya kurma. Ora enek ning kono kok nandur gedang ngono ki ora enek. Ya kan? Wah, di Indonesia masyaallah, Pak. Tongkat kayu jadi tanaman, Pak. Apa-apa tandur urip lho ning Indonesia iki. Sak nggon-nggon trotoar pinggir sawah itu tanduri pelem. Wah, tanduri jambu. Wah, bayangkan. Itu nikmat yang sangat besar. Islam itu menganjurkan agar kita suka menanam. Bahkan dalam setiap sesuatu yang makhluknya Allah, di situ ada pahala. Kita sirami, kita tanam, nandur jambu, nandur pelem, ya kan? Lalu berbuah, dimakan burung. Burungnya kenyang, pulang di sana dia punya anak kecil-kecil, cindil-cindil, ya kan? Burung punya anak kecil-kecil, anaknya jadi warak, jadi hidup, jadi gemuk dengan makanan dari pohon yang kamu tanam. Pahala kamu besar sekali. Fikuli kabidin radbin ajrun, kata Nabi. Dalam setiap jiwa yang ada nyawanya itu ada pahala. Kemarin kita sampaikan hadis Bukhari Muslim itu, seseorang masuk surga diampuni dosanya karena ngasih minum seekor anjing. Bayangkan, seekor anjing yang kehausan dikasih minum oleh dia, kata Nabi, fasyakarallahu lahu faghafaralah. Allah bersyukur kepada orang tersebut, berterima kasih kepada orang tersebut, Allah mengampuni dosanya, Allah masukkan dia ke surga. Ini menolong makhluknya Allah Ta'ala, hewan. Ini kan ada burung makan di situ, ada ulat makan di situ, ada hewan makan di situ, ya kan? Jadi hidup karena makan makanan itu, antum dapat pahala yang besar. Bikuli kabidin radbin sadaqah. Nah, kita tambah di antara faedah yang lainnya, as-sa'yu fi tahsilin naf'i wa li makhluqatillahi ta'ala wa taysiru umurihim wa qada'u hawaijihim. Islam menganjurkan agar kita itu betul-betul berusaha memberikan manfaat kepada makhluknya Allah, memudahkan, membantu, memudahkan urusan mereka,
membantu menunaikan, memenuhi hajat kebutuhan mereka. Inilah Islam. Inilah Islam yang sering-sering kita sampaikan. Islam memerintahkan agar kita ini menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, memberikan manfaat kepada orang lain, membantu memudahkan urusan mereka, membantu menunaikan, memenuhi hajat kebutuhan mereka. Ini sangat-sangat ditekankan dalam Islam dan pahalanya sangat besar. Ya. Jangankan menolong manusia, menolong anjing saja mendapatkan ampunan dan surganya Allah. Apalagi menolong manusia, apalagi yang kamu tolong seorang muslim, masih tetangga kamu, masih kerabat kamu, masih saudara kamu, masih teman kamu, masya Allah, bertumpuk-tumpuk pahala di situ. Ya kan? Berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada muslim, berbuat baik kepada kerabat. Kamu punya tetangga orang Islam, masih sedulur, masih kerabat, masya Allah. Pahala bertumpuk di situ. Ada hak muslim, ada hak tetangga, ada hak kerabat. Ya biasanya nek sak sedulur iki kan ya jadi tonggo, Pak. Ya, kadang ada satu RT satu kampung lutek wis sak waris kabeh, sak trah Mbah Pawirojoyo misalnya. Nah di situ tuh iki padene, iki ponakane, iki sepupune, ya kan? Jadi tetangga semua, muslim semua, tetangga masih kerabat. Ya kan? Berbuat baik kepada mereka, membantu menolong mereka, memudahkan urusan mereka, membantu memenuhi hajat kebutuhan mereka, itu satu amal yang sangat besar. Itu diajarkan Islam. Bukan jadi orang yang egois, lo gue, ya kan? Yang penting butuhku kecekel dhewe, perkara kancane ora mudeng, mbuh piye, ya kan? Mbuh raro. Tidak seperti itu. Terhadap binatang saja kita diperintahkan untuk membantunya, menolongnya, apalagi kepada sesama kaum muslimin. Ini satu amalan yang amat sangat besar. Khairun nas anfa'uhum linnas, ahabun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Dalam Tabrani Nabi bersabda, orang yang paling dicintai Allah itu yang paling manfaat bagi orang lain. Dan satu lihat, sebaik-baik manusia itu yang paling manfaat kepada orang lain, suka membantu orang, ringan tangan, makna suka memberikan kebaikan kepada orang lain. Inilah akhlak yang mulia, badlun nada, memberikan kebaikan kepada orang lain. Inilah cirinya orang yang bertakwa. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dalam surah Al-Imran itu 133 dan seterusnya, ketika Allah menceritakan cirinya orang yang bertakwa yang akan masuk surga, yunfiquna fis sarra'i wal dharra wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas. Suka infak baik dalam keadaan longgar ataupun sempit, menahan amarah, memaafkan kesalahan orang. Lalu Allah menutup ayat dengan wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ada kaidah Pak dalam usul tafsir itu, dalam kaidah tafsir, penutupan ayat itu pasti ada hubungan dengan awal ayat. Penutupan ayat pasti ada hubungan dengan awal ayat. Ketika Allah menceritakan cirinya orang yang bertakwa yang akan masuk surga A, B, C, Allah tutup wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Kata Imam bin Rajab, ayat ini menerangkan bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang muhsin, orang yang memiliki sifat-sifat yang baik, suka berbuat kebaikan kepada orang lain, suka infak, sedekah, menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain, ya, dan kebaikan yang lainnya. Ini ciri orang yang bertakwa, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Badlun nada, memberikan kebaikan kepada orang lain. Ini betul-betul sangat dianjurkan oleh agama kita. Sekali lagi, jangankan kepada manusia, kepada binatang saja kita diperintah untuk menebarkan kebaikan kepada mereka. Seperti dalam hadis ini tadi, menanam pohon sehingga bermanfaat bagi burung-burung, bermanfaat bagi hewan-hewan yang lainnya. Apalagi kepada manusia. Dalam hadis Tabrani itu, ya kan, Nabi bersabda yang maknanya wala an amshiya ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min a'takifa fi hadzal masjid syahr.
Aku menggandeng tangan seorang muslim, membantu menolong hajat kebutuhannya, lebih aku sukai daripada aku i'tikaf di masjid ini, Masjid Nabawi, selama sebulan. Ibnu Umar pernah i'tikaf di Masjid Nabawi. Di tengah-tengah i'tikaf ada orang datang menemui beliau, minta bantuan untuk satu urusan. Beliau keluar bersama orang tersebut, membantu kebutuhan orang tersebut. Lalu balik lagi i'tikaf lagi ke masjid. Ditanya orang beliau, wahai sahabat, Anda ini sedang i'tikaf, kenapa keluar? Lalu beliau terangkan tadi ada orang minta bantuan kepadaku, ya kan? Kemudian aku bantu. Kemudian beliau menyampaikan hadis ini, ya kan? Aku berjalan menolong, membantu menyelesaikan urusan kesulitan kebutuhan seorang muslim, itu lebih aku sukai daripada aku i'tikaf di dalam masjid ini selama sebulan. I'tikaf beribadah di masjid, ya kan? Di Masjid Nabawi, bukan masjid biasa. Namun demikian, masya Allah, membantu menolong orang lebih disukai daripada i'tikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Berarti ini satu amalan yang sangat besar, satu amalan yang luar biasa, memberikan kebaikan kepada orang lain, ya kan? Membantu menolong kesulitan orang lain, dan Anda akan ditolong Allah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba kalau hamba itu menolong saudaranya. Man yassara ala mu'sirin, siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, di antaranya terlilit hutang, ya kan? Yassarallahu umuru fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan mudahkan urusannya dunia dan akhirat karena memudahkan urusan orang lain. Itulah ajaran Islam. Macam mana diwalik-walik, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Loh, kayak rumus kok Sulaya terus. Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah malah? Dikon jujur ya angel. Bakul nek ora ngapusi apa untuk badir ini. Kok tau walik-walik terus ki piye? Islam mengajarkan agar kamu memudahkan orang yang kesulitan, bukan malah mempersulit, ya kan? Permudah. Kalau perlu ada orang kesulitan, dipermudah, dibantu agar urusannya itu jadi mudah, maka Allah akan memudahkan urusan Anda, maka Allah akan menolong Anda. Sering kan disampaikan hadis itu, orang yang membantu orang miskin, orang yang membantu janda-janda miskin, ya kan? As-sa'yu 'alal armala wal masakin kal mujahid fi sabilillah, kal qa'im la yanam, kas sha'im la yuftir. Orang yang membantu, ya kan, janda-janda miskin, orang yang membantu orang-orang miskin, itu seperti orang yang sedang maju perang jihad fisabilillah. Bayangkan, seperti orang yang setiap malam salat tahajud, sedikit tidurnya, seperti orang yang setiap hari puasa sunnah. Itu amalan yang luar biasa, membantu menolong sesama makhluknya Allah Ta'ala, apalagi menolong seorang muslim. Membantu orang-orang miskin itu ciri orang yang bertakwa, ciri orang yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita tambah sedikit faedah di sini. Yuthabul muslim ala ma suriqa min malih aw ma ghusiba minhu aw utlifa minhu idza sabara wa ihtasaba wa dhalika 'inda Allah Ta'ala. Harta seorang muslim yang dicuri atau dirampok, diambil dengan paksa, ya kan? Atau yang lainnya, ditipu orang, ya kan? Pokoknya hilang dari dia, entah dengan sebab apa, ya kan? Entah kebakar, entah ditipu orang, entah dicuri orang, entah dirampok, entah cari tembungi utang ning nyatani ora nyaur, ya kan? Entah wujudnya cari ngejak kerjasama ning bablas. Iki kita teko kabeh dene. Oke, ana kasus ini. Ora kono ora kene enek, ya kan? Itu semua sing madhep-ngitan kita ya tahu, ya kan? Itu semua menjadi pahala bagi engkau, jangan bersedih. Berdasarkan hadis ini, jadi istinbat hukum dari hadis ini, wa ma suriqa minhu lahu sadaqah, kata Nabi. Engkau nanam pohon yang dicolong, yang dicuri dari pohon itu menjadi sedekah bagi kamu. Ya kan, kamu nanam mangga dicuri orang, ya kan, jadi sedekah. Atau nanam apa dicuri orang, jadi sedekah. Ya kan, dicuri aja jadi sedekah, apalagi engkau berikan dengan masya Allah, dengan senang hati. Nandur wit kates, nandur puhung, tonggung jaluk, disayur, rendang, godong puhung. Wah, mantep itu.
Antum nandur godong salam itu ibu-ibu kan butuh terus itu. Tiap hari ada yang minta daun salam itu, wah pahalanya ngalir terus bayangkan. Ini kan? Sesuatu yang dicuri, sesuatu yang hilang dari kamu jangan bersedih. Itu menjadi tabungan kamu nanti di akhirat, jadi sedekah, jadi pahala bikin buat kamu. Ya kan? Nanam pohon dicuri dapat pahala. Seperti itu pula harta yang hilang dari kamu, entah itu dicuri orang, ditipu orang, ya kan, diutang kok nggak nyaur atau pelayok ke uang, itu menjadi sedekah bagi kamu, maka jangan bersedih. Orang Islam itu itu Pak, kalau belajar agama, mengamalkan agamanya sangat indah. Ya kan? Semuanya jadi pahala. Ajaban li amrin mu'min inna amrahu kullahu khair. Perkara orang mukmin sangat menakjubkan, semuanya kebaikan bagi dia. In asabatu sarra syakara fa kana khairan lah. Kalau diberikan satu nikmat kebaikan, dia bersyukur, itu baik buat dia. Sebaliknya wa in asabatu dharra sabara fa kana khairan lah. Kalau dia tertimpa satu madarat, perkara yang tidak menyenangkan, entah itu sakit, hartamu hilang, bangkrut, yang macam-macam lah, ya kan? Dan itu pasti kita akan diuji. Engkau bersabar, maka itu baik buat kamu. Semuanya baik, semuanya adalah ladang pahala bagi seorang mukmin. Dapat nikmat ya pahala, dapat musibah cobaan ya pahala. Tidaklah kita bisa memposisikan diri seperti itu. Ketika diuji oleh Allah Ta'ala, jadi ladang pahala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Az-Zumar 10. Orang yang bersabar itu pahalanya tanpa batas. Dan secara umum Pak, sabar itu, tempatnya sabar itu ketika engkau tidak enak, ketika engkau diuji. Jabatanmu naik, gajimu naik, duitnya oke, aku sabar, patut ora? Aku sabar kok, aku ikhlas gajiku dadi oke. Ya ora patut lah omonganmu kuwi. Sabar itu ketika engkau diuji Allah Ta'ala, engkau sedang sakit, diuji dengan kesehatan kamu, diuji bisnis kamu, harta kamu hilang, ya kan, ditipu orang, dicolong orang, bangkrut dan macam-macam. Itulah sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar itu pahalanya tanpa batas, saking banyaknya, besarnya pahala orang yang sabar. Itu letaknya ada di musibah. Maka sebenarnya ketika kau dapat musibah, itu engkau mendapatkan karunia yang sangat besar. Maka sebagian ulama itu syukur Pak. Kalau dapat musibah malah syukur. Berarti di situ aku akan mendapatkan pahala yang tanpa batas. Tanpa musibah itu aku nggak sabar, nggak bisa mendapatkan pahala yang tanpa batas. Nek urutmu penak terus itu piye sabar ya kan? Aku sabar, ora patut ya kan? Ketika engkau diuji Allah, engkau lulus, engkau sabar, pahalanya tanpa batas. Kan demikian, dan pasti orang itu pasti diuji. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus watsamarat wa basyiris sabirin. Al-Baqarah itu ya kan? Pasti diuji oleh Allah Ta'ala. Rasa khawatir, rasa takut, dikurangi hartanya, dikurangi hasil panennya, diambil orang-orang yang kita cintai meninggal dunia, ya kan? Itu pasti, ya kan? Dan pasti kita akan mendapatkan ujian tersebut. Dan bersabar menghadapi musibah itu menjadi ladang pahala. Dosanya diampuni Allah, dicintai Allah, dinaikkan derajatnya, pahalanya tanpa batas. Maka harta yang hilang dari kamu itu menjadi sedekah, menjadi pahala buat kamu. Jangan bersedih hati, ya kan? Entah itu yang dicuri, entah itu yang ditipu, entah itu yang ya kan diutang tidak kembali, ya kan? Nanti ada hisabnya di akhirat. Allah akan berikan pahala yang besar. Hadza wallahu taala alam bisawab. Sedikit yang kita sampaikan mudah-mudahan berfaedah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.